Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh Madrasah Nahdlatul Muslimin. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester genap ini. Pada semester kedua ini ada dua bab. Bab yang pertama atau bab yang ketiga yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai perdagangan internasional, ekonomi kreatif, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa dan pasar bebas. Bab perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi proses jual beli antara negara yang satu dengan negara lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada dua istilah dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor yaitu kegiatan memasarkan barang ke negara lain atau menjual barang-barang produksi dalam negeri ke negara lain. Sedangkan sebaliknya, impor merupakan kegiatan membeli produk dari negara lain. Di produk-produk yang kita datangkan dari negara lain, misalkan Indonesia mengimpor minyak bumi, kemudian mesin-mesin otomotif dan peralatan elektronik dari negara-negara lain. Tujuan perdagangan internasional yang pertama yaitu meningkatkan devisa negara. Naiknya devisa negara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Suatu negara dapat meningkatkan devisa negaranya dengan cara meningkatkan ekspor barang ke luar negeri atau menjual barang ke luar negeri dibanding dengan mengimpor barang dari luar negeri. Tujuan yang kedua dari perdagangan internasional yaitu memenuhi kebutuhan negara. Kita tahu bahwasanya setiap negara mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan masyarakat yang belum tersedia di dalam negeri, maka perlu adanya impor barang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti contoh, di Indonesia, hampir semua produk handphone itu adalah impor dari luar negeri, karena Indonesia belum mampu memenuhi produk handphone. Tujuan yang ketiga yaitu memperluas pasar. Semakin banyak negara yang menjadi target ekspor, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan keuntungan. Tujuan perdagangan internasional yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Sini memudahkan masyarakat dari berbagai negara update perkembangan teknologi terkini. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama yaitu kondisi geografis. Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda, sehingga kekayaan alam yang tersedia di setiap negara juga bervariasi. Kita tahu bahwasannya setiap negara itu mempunyai kondisi geografis dan juga sumber daya alam yang berbeda-beda. Seperti negara kita yang kaya akan sumber daya alamnya, baik dari sumber daya alam hutan maupun hasil tambang di Indonesia. Indonesia bisa menjual hasil sumber daya alamnya ke negara lain. Dan juga sebaliknya negara-negara yang miskin akan sumber daya alam, mereka akan mengimpor barang-barang tersebut dari negara yang kaya akan sumber daya alam. Faktor pendorong perdagangan internasional yang kedua yaitu pasar bebas. Negara-negara melakukan kerjasama regional maupun internasional untuk melakukan perdagangan bebas. Ada organisasi ASEAN yang mana di dalamnya ada kerjasama pasar bebas yaitu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu peningkatan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memicu setiap negara untuk meningkatkan jumlah produksinya dan memasarkannya ke negara lain yang tidak bisa memproduksi barang atau jasa tersebut. Negara-negara yang sudah maju dalam teknologi dan informasi akan membuat produk-produk teknologi yang tidak bisa dibuat di negara lain, sehingga mereka bisa mengekspor produksinya, barang atau jasa ke negara lain. Yang keempat yaitu perbedaan teknologi. Negara-negara maju yang sudah
mampu dalam hal teknologi, mereka bisa memproduksi barang-barang yang tidak bisa diproduksi di negara lain. Jadi negara yang belum mempunyai teknologi akan mengekspor barang mentahnya ke negara maju. Kemudian di negara maju akan dibuat produk yang pada akhirnya akan diimpor lagi oleh negara tersebut dalam bentuk jadi dengan harga yang lebih mahal. Contohnya Indonesia mengekspor karet mentah ke negara lain untuk dijadikan ban kendaraan. Setelah jadi ban kendaraan akan diimpor lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Yang terakhir, pendorong perdagangan internasional yaitu menghemat biaya produksi. Untuk negara-negara yang belum mampu dalam hal teknologi, daripada mereka memproduksi barang-barang berteknologi dengan biaya yang lebih mahal, maka mereka mengimpor barang berteknologi dari negara maju karena akan lebih hemat dalam biaya produksi. Seperti mesin-mesin pesawat terbang yang ada di Indonesia, itu karena Indonesia belum mampu membuatnya, dan jika dipaksakan membuat di Indonesia, itu akan lebih mahal biaya pembuatannya dibanding dengan mengimpor barang tersebut dari negara lain. Yang terakhir dari perdagangan internasional yaitu hambatan perdagangan. Yang pertama yaitu perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan pengimpor. Perbedaan nilai mata uang importir dan eksportir. Misalkan ada eksportir Indonesia yang menjual produknya ke Amerika, mereka enggan untuk melakukan transaksi karena yang pihak Indonesia eksportir menginginkan importir itu membayar dalam bentuk rupiah, tapi importirnya enggan untuk membayar rupiah. Mereka lebih memilih ke uang dolar. Nah, ini perbedaan nilai mata uang ini menyebabkan hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang kedua yaitu adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Negara melindungi produk dalam negerinya dengan kebijakan tarif impor dan proteksi. Jadi negara-negara melakukan aturan untuk produk impor dengan cara menaikkan tarif impor. Itu bea masuk yang sangat tinggi dan juga adanya proteksi, yaitu kuota atau batasan impor untuk melindungi produk-produk dalam negerinya supaya tidak kalah saing dari produk impor luar negeri. 3. Adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Banyak organisasi ekonomi, baik regional maupun internasional yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya. Contohnya organisasi tersebut ada MEA dan MEE. MEA itu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini adalah organisasi regional di wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi negara-negara tersebut memilih untuk bekerja sama dalam perdagangan internasional dengan negara-negara anggotanya. Yang terakhir, hambatan perdagangan internasional yaitu adanya perang yang dialami suatu negara dan juga perompak. Ketika salah satu negara yang bekerja sama dalam perdagangan terjadi perang, tentu akan berakibat pada perdagangan internasional. Dan juga adanya perompak yang terkenal yaitu di Somalia, membuat enggan eksportir untuk menjual barang yang melalui Laut Somalia karena sering terjadi. Sekian materi ini, kita lanjutkan materi selanjutnya pada bab ekonomi kreatif. Jangan lupa anak-anak dipelajari materinya dan juga setelah menonton video pembelajaran ini untuk mengerjakan tugas latihan yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.